Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini, saya akan menjelaskan saudaraku ya, karena alhamdulillah ini padat pertanyaan saudara kita mengenai adanya bagian di dalam ruangan gedungnya, maksudnya tata ruangnya, dan kendala-kendala yang dihadapi di dalam ruangan RBW saudara kita di lapangan. Dan ini ada pertanyaan saudara kita, hanya saya singkat saudaraku ya, hanya saya singkat karena panjang pertanyaannya. Ini pertanyaan saudara kita, panjang ini, panjang. Jadi oke, karena saya sudah katakan tolong ditunggu videonya saudaraku, soalnya antri. Ya, antri banyak pertanyaan. Ini pertanyaan saudara kita ini ada 2 pertanyaannya, tetapi ngerti aja saudaraku ya, kita ini masing-masing saudara kita di lapangan itu menunggu pertanyaan masing-masing yang diajukan ke penjelajah 75. Jadi oke, saya langsung masuk ke inti saudaraku. Silakan simak videonya seksama, mudah-mudahan apa yang saya utarakan sebentar, apa yang saya jelaskan bisa dipraktekkan di dalam gedungnya, dan saudara bisa mencernanya apa yang saya lepaskan mengenai adanya bahasa di dunia perwalitan secara alami dan yang saya perlihatkan di lokasi, di lapangan, yang saudara-saudara kita yang saya tangani di lapangan. Jadi sekarang saya akan masuk ke inti saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobatku di lapangan ya. Tolong pencerahannya mengenai RBW. Tolong pencerahannya mengenai adanya RBW-nya saudara kita ini. Nah, saya ulang ya. Tolong pencerahannya guru mengenai RBW saya, ukuran 12 x 4 meter. 2 bulan selalu dimasuki burung hantu. Dan saudara kita ini pasang pintu otomatis. Terus dimasuki burung hantu, saudara kita ini memasang, dia pasang pintu otomatis, maksudnya dia rancang, bagus juga ya, bagus juga. Terus adakah ditambah apakah ditambahkan baskom tidak terganggu? Tidak terganggu ke walet, maksudnya di burung walet ini apakah tidak terganggu kalau saudara kita ini menambahkan baskom ya, air alat pendingin lah. Terus tiap perlantainya. Terima kasih guru. Jadi ini pertanyaan saudara kita mengenai adanya dia punya gedung. Ukuran gedungnya ini 12 x 4, lumayan ya. Lumayan besarnya, panjang. Dia modelnya model gua. Hanya di sini tidak ada lantainya, ada berapa lantai, langsung umur 2 bulan. Tidak ada di sini berapa lantai, hanya ukuran ini panjang kali lebar. Saya tidak tahu apakah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Tidak ada. Yang jelasnya di sini pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya burung hantu. Ya, mengenai adanya burung hantu, saudara memasang karena diincar selalu burung hantu, karena memang burung hantu saudara ada beberapa predator ya, ada beberapa predator yang menghambat itu walet, populasinya walet. Semacam kayak tikus, burung hantu, ya, apalagi banyak ular, toke, dan kecoa begitu dan lain sebagainya. Itu. Dan saudara mengatakan juga di sini, saudara kita ini yang punya channel, saya lupa namanya ya, tidak usah sebut. Kalau saya tambahkan baskom guru, apa tidak mengganggu di dalam ruangan RBW, mengganggu walet ini? Aman. Nah, ini kan baru 2 bulan ya. Jadi ini baru menjajaki 2 bulan sebenarnya saudaraku ya. Sebenarnya saudara ini kan pengecatan pertama itu kan 4, 5 sampai 6 bulan dan seterusnya. Kan kemarin kan saya sudah bahas. Jadi mengenai adanya itu baskom, alat pendingin kan di sini tiap lantai saudara mau pasangkan, enggak apa-apa.
Tambahkan saja saudaraku ya. Tambahkan saja itu, atur saja, atur mengenai adanya bahasa baskonnya, yaitu. Jadi saudara di situ sisa saudara jenius. Ya, gimana cara supaya di dalam ruangan gedung saudara tata ruangnya itu bisa terkontrol mengenai adanya kelembapan dan suhunya. Nah, itu. Dan di sini saudaraku belum ada dibahas mengenai adanya burung walet, sudah ada beberapa. Tetapi saudara tinggal karena di sini saudara mengatakan apakah tidak terganggu burung yang sudah tinggal ya. Nah, terganggu ke walet. Ini maksudnya tidak aman. Yang penting saudara jangan satu harian di dalam. Lakukan itu. Pasangkan saja baskon saudaraku. Karena saya perlihatkan itu di yang 3 hari yang lalu 2 hari yang lalu. Nah, saya suruh tambahkan baskon. Tetapi itu kan pengecetan. Ada yang pengecetan pertama, ada pengecetan kedua. Ya, yang pengecetan kedua saudaraku itu ada namanya di situ. Saudara kita itu di namanya loga. Nah, yang saya katakan ada di Kalimantan dia punya. Nah, hanya ada itu namanya loga. Itu yang saya temani masuk, itu pengecetan. Kan ada itu videonya saudaraku. Saya suruh tambahkan baskom. Ya, karena agak hawanya agak panas. Ya itu. Jadi lakukan saudaraku ya mengenai adanya itu baskom, tambahkan air, tambahkan baskom. Sisa saudara di situ atur berapa baskom supaya bisa terkontrol mengenai adanya kelembapan di dalam ruangan RBW. Media itu kan media air. Nah, sisa saudara di situ atur. Ya, bagi saja baskomnya di dalam. Kalau memang masih agak panas, tambahkan itu turunkan itu, ambilkan tanah liat. Ya, saudara ambil baskom. Kalau sudah ada air masih agak panas, ya taruhkan itu tanah liat di baskom itu. Karena itu tanah liat saudaraku itu membantu hawa dingin, cepat dingin itu air. Nah itu. Selalu saya angkat ini pertanyaan mengenai adanya bahasa tanah liat. Karena banyak juga saya perlihatkan itu di gedung-gedung yang saya tangani, begitupun juga yang saya online, secara video online, yang saya pandu secara online. Ya, jadi yang mana lagi saudaraku? Nah itu, yang intinya saudara kalau masuk di dalam ruangan RBW, karena ini kan burung, jadi kan baru pemula, baru 2 bulanan. Jadi antisipasi semua di dalam saudaraku ya, optimalkan semua medianya, semacam media baskom. Kalau saudara menggunakan baskom ya, tetapi pesan saya saudaraku ya, jangan menggunakan baskom kecil ya. Ya, usahakan baskom yang besar, supaya kalau baskom besar saudara gunakan, saudara agak lama masuk. Nah itu lama baru habis airnya, lama baru menguap itu air kalau baskom besar. Apalagi ruangannya kalau panas, wah itu cepat biasa menguap airnya. Misalnya cepat habis di baskom, baik baskom atau kolam atau penampung alat air yang lainnya. Nah ini kan berbahasa media air, ya itu pendingin. Jadi saudara di situ perlu jenius mengenai memahami mengenai adanya bahasa baskom. Ya itu intinya saudaraku ya. Jadi terus ini mengenai adanya burung hantu, saudara kan sudah memasangkan pintu otomatis, itu lebih bagus lagi. Tetapi hati-hati saudaraku ya, pesan saya hati-hati. Jangan sampai ada walet di dalam, ya, kan ini sudah banyak terjadi. Nah, pernah saya angkat juga ini, dia pasangkan itu pintu, dia tarik itu talinya dari bawah tertutup kalau sudah malam, nanti subuh baru dia buka lagi orangnya. Ini orangnya lupa. Nah, ini yang bahaya juga. Sampai dia lupa karena dia berangkat ke acara pengantin. Acara pengantin itu yang punya gedung, dia lupa buka itu pintu di LMB, keluarnya masuk burung. Nah, ini kan sebabnya dia dia merancang kayak gitu karena ini burung hantu, sama dengan ini pintu otomatis. Jadi hati-hati saudaraku ya, jangan sampai pintu otomatisnya itu nanti ada bahasa macet atau gimana. Yang jelasnya saudara perlu jenius, saudaraku perlu profesional ya, sahabat-sahabatku di lapangan perlu tahu juga itu bahasa pintu otomatis. Nah, jangan sampai apakah macet, ibaratkan kayak itu pompa air yang dinamo kan biasa itu otomatisnya kan biasa kalah. Nah itu, jadi perlu saudara tahu juga itu. Jangan sampai sudah ada burung di dalam, terus saudara tidak tahu bahwa ini otomatisnya kalah, langsung tidak berfungsi. Nah itu sudah terbuka itu di LMB. Jadi kasihan walet di dalam, stres.
Nah itu. Nah itu. Semua bisa tidak jadi masalah saudaraku ya, tidak jadi masalah, tetapi perlu saudara hati-hati menggunakan itu. Yang ditakuti jangan sampai macet. Ya. Nah itu. Fatal ujung-ujungnya bagi wallet. Jadi akhirnya saudara kembali ke saudara juga nanti bingung, stres. Gara-gara walletnya itu pintu itu terbuka. Wallet di dalam biasa itu bermunumper, lapar apa mau keluar tidak jadi keluar karena tertutup pintu LMB-nya. Sampai wallet itu stres, sampai dia biasa banyak mati. Nah itu intinya. Jadi mengenai adanya burung hantu saudaraku memang perlu diwaspadai karena itu predator yang berbahaya bagi wallet. Sangat-sangat fatal bagi wallet itu. Itu burung hantu. Karena dia itu menjelajah pada waktu malam hari, bukan siang. Jadi wallet itu waktu istirahat malam hari, burung hantu beraktivitas malam hari. Sama dengan itu tadi, itu tikus. Kalau tikus itu biar siang juga beraktivitas di dalam ruangan. Karena ada saudara kita itu juga dihantam dimakan dia punya sarang itu tikus. Ya, itu perlu. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa terkontrol semua. Apa yang saya jelaskan mengenai adanya predator atau hama, ya kata singkatnya hama, kata canggihnya itu ya, kata kerennya itu predator. Yaitu. Jadi saudaraku, sisa saudara itu jenius memahami mengenai adanya tata ruang. Begitupun juga mengenai adanya gangguan ini yang kita hadapi di wallet. Nah, karena wallet ini sulit dibetahkan. Sulit, sangat-sangat sulit. Nah, jadi langkah-langkah saudara lakukan itu mengenai adanya burung hantu, sisa saudara itu jenius. Ya, perlu memahami mengenai adanya bahasa penangkal. Kadang ada juga menggunakan penangkal burung hantu saudaraku ya. Saudara kita yang lain itu kan beda-beda caranya. Ada juga pasangkan kaca, ya. Ada pasangkan juga itu semplak. Ada juga dipasangkan ya. Saya sudah jelaskan itu apa yang dipasangkan di situ. Nah, saya sudah jelaskan. Mengenai juga itu tikus. Nah, jadi sudah banyak saya jelaskan itu video-video yang kemarin-kemarin. Saudara itu telusuri video yang sudah terlewati. Makanya saudaraku, kalau saya membahas mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan secara alamiah, coba ikuti konten saya dan perhatikan video yang sudah tayang yang di lapangan. Ya, itu nyata, itu fakta, original itu. Ya. Jadi saya saudaraku itu terus terang ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa mendalami di dunia perwaletan supaya saudara itu tidak bingung, ya nggak bingung menghadapi di dalam ruangan RBW. Intinya itu saudara itu jangan selalu dimasuki dulu ruangannya, apalagi ini kan baru 2 bulan. Tetapi tidak apa-apa kalau saudara mau nambah baskon silakan masuk karena ini kan termasuk masih gedung baru. Ya, masih gedung baru. Nah, tetapi saudaraku kalau mau masuk dalam ruangan usahakan saudara masuk itu jam-jam 8 lah. Umpamanya kurang sedikit jam 8 atau lebih tidak jadi masalah. Selalu saya kasih info ini mengenai adanya itu karena di situ saudaraku. Namun ada burung biasa itu hanya main, tetapi belum dia itu tinggal. Kalau jam-jam segitu dia keluar burung itu waktu makan biasa ada masuk keluar lagi itu jam-jam itu tadi jam-jam 8. Nah, jangan sore, jangan juga terlalu pagi sekali. Semacam pagi itu jam-jam umpamanya setengah 7 atau jam 6. Ya, cukup jam-jam 8. Ya kurang dan lebihnya jam 8 lah 008. Ya, Wita, waktu di sebagian tengah kalau di sini. Tapi kalau di sana saudaraku ya yang jelasnya itu. Nah, terus kalau masuk sore saudaraku itu kan terhambat juga burung karena itu kita burung itu biasa kalau waktu sore sudah mendekati waktu istirahat. Nah, itu apalagi kalau bangunan baru itu masih kita masuk di dalam gedung itu masih ada bau badan kita itu langsung malam. Kalau gedung baru, tetapi kalau sudah lama itu aman. Santai aja saudaraku yang mengenai adanya pantang-pantangan yang enggak juga. Hanya yang kita pikirkan ini mengenai adanya wallet supaya wallet ini aman, tidak terganggu, ya, tidak panik nanti bahwa ada orang sudah masuk ini sedangkan ini sudah mulai gelap. Makanya saya larang bahwa jangan masuk sore. Itu bukan bahwa pantangannya ini tidak ada. Hanya saya larang karena ini keamanannya untuk wallet ini yang mau tinggal. Begitu juga wallet yang sudah terlanjur beradaptasi di dalam. Ya, karena itu wallet liar saudara itu cerewet. Rumit dihadapi itu wallet liar. Beda kalau wallet yang sudah ada telurnya di dalam.
sudah ada kanakannya, ada sarang itu agak sulit dia pergi. Beda kalau walet yang baru menginap, walet yang baru tinggal di dalam ruangan RBW, itu yang paling sulit dibetakan. Itu. Jadi intinya saudaraku itu gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami, ya. Selalu saya infokan mengenai adanya bahasa tata ruang saudaraku, karena ini yang paling banyak keluhan petani walet. Ya, cara membetakan burung, cara mengatasi bagian di dalam ruangan RBW, maksudnya tata ruangnya, ya, kelembapannya, suhunya, begitu pun juga mengenai adanya gelapnya dan lain sebagainya. Mengenai adanya bahasa suara tarik, heksagonal yang lain, tergantung dari saudaraku, karena saya sudah paparkan mengenai adanya kealamian di dalam ruangan RBW saudara, ya. Intinya itu. Jadi lanjut itu saudaraku, mengenai adanya bahasa saudara kita ini, gedungnya 12x4. Hanya di sini tidak ada lantainya saudaraku ya, tetapi di sini bahasanya tiap lantai. Apa tidak mengganggu kalau saya pasangkan baskom, saya tambahkan baskom tiap lantai, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya, saya sudah jelaskan juga tadi mengenai adanya itu bahasa baskom. Ya, kalau masih panas tambahkan tanah liat. Ya, jangan pasir ya saudaraku ya, tanah liat. Nah, secukupnya lah. Penting ada tanahnya. Apakah sudah ada airnya, saudara turunkan tanah tidak jadi masalah, atau pas saudara taruhkan dulu tanah liat di baskom baru isi air, tidak jadi masalah. Nah, itu kan itu kalau umpamanya ada tanah, saudara isi air kan terhambur itu tanah liat di baskom. Tetapi lama kelamaan itu seperti kopi, kalau kita bikin kopi, ya lama kelamaan itu kopi aslinya itu turun ke bawah, tergenang ke bawah, ya, tenggelam maksud saya, ke bawah, berpisah itu air dengan kopi, sama dengan tanah liat, ya, lama kelamaan dia akan turun sendiri itu tanah, tarik ke bawah dia. Nah itu, karena tujuan itu tanah liat. Karena ada pertanyaan saudaraku itu, apa itu gunanya tanah liat saudaraku? Saya sudah jelaskan, membandingkan kalau ada tanah liatnya, kalau tidak ada tanah liatnya beda, sangat beda. Tetapi tanah liat saudaraku ya, tanah yang merah lebih bagus lagi, yang dibuat biasa batu bata. Nah, itu yang tanah merah, ada biasa dibikin itu apa ya, kayak gumbang, apa kan namanya itu, bahasa apa itu ya, kayak kuci-kuci, tanah merah. Nah, itu bagus, dingin hawanya itu. Nah. Jadi itulah tadi pembahasan saudaraku yang mudah-mudahan apa yang saya bawakan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini tentang yang dimasuki burung hantu dan saudara memasang pintu otomatis. Saya sudah jelaskan juga tadi, hati-hati saudaraku ya, itu tidak jadi masalah, bagus juga, tetapi hati-hati jangan sampai otomatisnya nanti itu istilahnya tidak on, istilahnya tidak otomatis lagi, ya. Nah, itu fatal juga bagi walet, seumpamanya saudara tidak tahu bahwa apakah otomatisnya masih bagus atau tidak. Jangan sampai otomatisnya lagi tidak berfungsi, akhirnya kendalanya juga kalau walet ke walet apabila pintu di LMB tidak terbuka. Nah, karena ada sudah terjadi saudaraku, tetapi dia manual, ya. Nah, bukan digital. Yang manual itu ya saudara itu dia pasangkan, kan pada saya jelaskan ini, saudara kita itu 3 lantai gedungnya 6x9, itu dimasuki burung hantu, dia pasangkan itu. Nah, dia pasangkan itu kayu, baru papan, baru dipasangkan tali. Jadi kalau masuk burung hantu dia tutup itu. Jadi kalau subuh dia buka lagi, dia tarik saja itu tali, Nah, dia tarik turun supaya kalau dia tarik tali dia naik itu papan. Tetapi kalau umpamanya mau malam setelah perkiraan burung walet sudah masuk semua, dia tutup, karena yang dihindari itu burung hantu. Yang burung yang pemangsa. Nah, itu. Tetapi dia lupa buka, waktunya dia pergi di acara pengantin keluarganya, lupa dia buka. Itu 2 hari bermalam di keluarganya, lupa dia buka. Stres saudaraku, banyak waletnya mati. Nah, hati-hati juga ya, ini manual. Kalau otomatis itu kan digital, istilahnya otomatis. Nah, ada juga kendalanya, hati-hati. Hanya saya pesankan saudaraku ya, sebenarnya bagus, tapi hanya saya pesankan. Karena banyak macam saudaraku, ada yang menggunakan lampu, ada yang menggunakan, tetapi ada penjelasan saya saudaraku cara menangani gedung rumah walet yang selalu dimasuki burung hantu. Saya sudah jelaskan itu saudaraku. Jadi oke. Jadi itulah saudaraku, terima kasih banyak atas soal yang saudara berikan ke penjelasan di lima. Saya sudah jawab secara mendetail.
Ya, sisa saudaraku di situ praktekkan, lakukan. Nah, insya Allah aman. Mengenai adanya gangguan saudaraku aman. Betul dia waktu masuk ya, yang juga terlalu lama sekali di dalam. Ya, pokoknya aturlah di situ. Itulah bahasa saya. Saudara perlu jenius. Saudara perlu konsisten mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Pahami di dalam apa yang tidak disukai walet, intinya itu. Ya, sekali lagi saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya kesempurnaan itu, letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan saya saudaraku ya, jangan selalu dimasuki gedung rumah waletnya. Kan ini baru pemula, belum ada saran. Ya, beda kalau sudah ada saran ya, jangan diadakan dulu panen paksa kalau baru sedikit. Biarkan dulu berkali-kali bertelur, berkali-kali jadi anak sampai populasinya nambah dan begitu pun juga burung liar. Nah, cepat dia tarik kalau sudah berkembang biak di dalam ruangan RBW saudaraku. Ya, mohon maaf saudaraku, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.